Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rasyid. Bisa dipanggil Harun. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas 07 semester 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan dosen pengampu Bapak Sunarto SEMSI. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang salah satu bab, yaitu bab 7, materinya tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Poin 1, latar belakang dan filosofi. Latar belakang dan filosofi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mencakup pemahaman mengenai mengapa pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi penting dalam dunia bisnis dan bagaimana pendekatan yang sesuai dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Berikut adalah latar belakang dan filosofi pelatihan dan pengembangan SDM menurut Breton et al. 2017, Thohir et al. 2023. Latar belakang. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang cepat berubah termasuk perkembangan teknologi, persaingan global, dan perubahan dalam tuntutan konsumen membuat organisasi harus terus beradaptasi. Karyawan yang terampil dan terus berkembang menjadi aset penting dalam menghadapi perubahan ini. Yang kedua, ada peningkatan kinerja. Pelatihan dan pengembangan membantu meningkatkan kinerja karyawan. Dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka, organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan karyawan. Karyawan yang diberi peluang untuk pengembangan karir dan pelatihan biasanya lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Ini dapat berdampak positif pada retensi karyawan. Yang keempat, inovasi dan kemampuan bersaing. Pelatihan dan pengembangan mendorong kreativitas dan inovasi. Karyawan yang terampil dapat berkontribusi pada penemuan solusi baru dan meningkatkan daya saing organisasi. Selanjutnya ada filosofi pelatihan dan pengembangan SDM menurut Obeidat et al. 2018, Trestena et al. 2019. Yang pertama, pentingnya investasi dalam karyawan. Filosofi ini mencerminkan pandangan bahwa karyawan adalah aset yang berharga dan investasi dalam pengembangan mereka memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Organisasi yang mengutamakan pelatihan dan pengembangan cenderung lebih berhasil dalam jangka yang panjang. Yang kedua, pendekatan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan bukanlah kegiatan sekali-kali, tetapi merupakan pendekatan berkelanjutan. Organisasi jadi harus berkomitmen untuk memberikan pelatihan kontinu agar karyawan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang berubah. Yang selanjutnya ada individualisasi. Setiap karyawan yang memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Filosofi ini menekankan pentingnya merancang program pelatihan dan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya, koneksi dengan strategi bisnis. Pelatihan dan pengembangan harus selaras dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Mengapa? Hal ini dapat membantu memastikan bahwa investasi dalam pengembangan SDM benar-benar mendukung pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya, pemberdayaan karyawan. Filosofi ini memandang pelatihan dan pengembangan sebagai cara untuk memberdayakan karyawan. Ini mencakup memberi mereka tanggung jawab atas pengembangan karir mereka sendiri dan memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi.
Untuk memastikan efektivitas program pelatihan dan pengembangan, evaluasi dan pengukuran menjadi bagian penting dari filosofi ini. Organisasi harus mampu mengidentifikasi dampak positif dari investasi mereka. Kemudian ada yang terakhir, budaya pembelajaran. Budaya organisasi yang mendukung pembelajaran menjadi fokus utama. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk mengambil resiko, mencoba hal baru, dan terus belajar. Latar belakang dan filosofi pelatihan dan pengembangan SDM membantu organisasi merumuskan strategi yang tepat dan memahami pentingnya mengembangkan karyawan mereka. Pendekatan yang berkelanjutan dan terstruktur dalam pelatihan dan pengembangan dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi dalam menghadapi perubahan dan mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian yang kedua, fenomena dan permasalahan pelatihan dan pengembangan. Fenomena dan permasalahan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mencakup berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan. Poin ketiga, perkembangan pelatihan dan pengembangan SDM. Perkembangan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SDM atau SDM selama beberapa dekade telah melibatkan temuan signifikan, kontribusi dari tokoh-tokoh penting, dan perkembangan dalam pendekatan dan teknologi. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam perkembangan pelatihan dan pengembangan SDM menurut Tahir 2015, Tahir Rodianto Prayitno 2019, Tahir et al. 2023. Temuan penting dalam perkembangan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, ada model ADDIE. Pada tahun 1970-an, model ADDIE atau bisa disebut Analysis, Design, Development, Implementation, Evolution menjadi panduan standar dalam desain program pelatihan. Ini mengedepankan pendekatan yang sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program pelatihan. Yang kedua ada temuan pendekatan berbasis kompetensi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, pendekatan pelatihan berbasis kompetensi mulai mendominasi. Ini menghubungkan pelatihan langsung dengan kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian temuan selanjutnya ada pembelajaran berkelanjutan. Pemahaman tentang pentingnya pembelajaran berkelanjutan telah berkembang. Ini mencakup pembelajaran sepanjang hayat, bukan hanya pelatihan awal untuk menjaga keterampilan dan pengetahuan yang relevan seiring waktu. Kemudian temuan selanjutnya ada pembelajaran online dan e-learning. Pergeseran menuju pembelajaran online dan e-learning menjadi tren besar pada tahun 2000-an. Teknologi telah memungkinkan akses yang lebih mudah dan fleksibilitas dalam pelatihan. Kemudian temuan yang terakhir ada pelatihan adaptif. Teknologi semakin digunakan untuk memberikan pelatihan adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tingkat pengetahuan mereka. Selanjutnya poin B, konsep dasar pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Konsep dasar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip, tujuan, dan komponen-komponen penting dalam mengembangkan potensi karyawan dalam organisasi. Berikut saya akan paparkan konsep dasar pelatihan dan pengembangan SDM menurut Tahir 2015, Tahir Rodianto Prayitno 2019, Tahir et al. 2023. Pemahaman tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan merupakan proses pendidikan yang bersifat singkat dan terfokus untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini sering berfokus pada aspek tugas dan keterampilan teknis. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan lebih bersifat komprehensif dan jangka panjang. Ini mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang lebih luas, serta mencakup pengembangan kepemimpinan, pengembangan karir, dan pengembangan pribadi.
Poin 2, tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Beberapa tujuan pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat diidentifikasi sebagai berikut menurut Breton et al. 2017. Yang pertama, peningkatan kinerja. Tujuan utama adalah meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Karyawan dapat menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, pengembangan karir. Ini juga berkontribusi pada pengembangan karir karyawan. Dengan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan, dapat berperan penting yang lebih tinggi. Kemudian ada peningkatan retensi. Organisasi yang berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi. Terakhir, meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Poin 3. Komponen pelatihan dan pengembangan SDM. Berikut beberapa komponen pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat diidentifikasi diantaranya menurut Breton et al. 2017, Perkins 1999, Robert dan Kinnicky 2017, Gupta 2020, Trost 2020, Robbins dan Judge 2022, Maxen dan von Ginov 2023. Yang pertama, poin A, analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan spesifik berdasarkan tugas dan peran karyawan. Poin B, desain program. Merancang program pelatihan yang mencakup tujuan, materi, metode pengajaran, dan evaluasi. Poin C, pelaksanaan. Melaksanakan program pelatihan dengan melibatkan instruktur, peserta, dan materi pelatihan. Poin D, evaluasi, mengukur efektivitas pelatihan dan pengembangan, baik selama maupun setelah pelaksanaan, untuk menilai dampaknya. Poin 4, metode pelatihan. Beberapa pelatihan dan pengembangan SDM yang diidentifikasi sebagai berikut menurut Breton et al. 2017, Robbins dan Judge 2022. Poin A, pelatihan on the job. Melibatkan pembelajaran saat bekerja seperti magang, pembimbingan, dan proyek khusus. Poin B, pelatihan kelas atau seminar. Kursus yang diajarkan oleh instruktur dalam lingkungan kelas. Poin C, pembelajaran daring atau e-learning. Menggunakan teknologi untuk memberikan pelatihan secara online atau melalui platform pembelajaran digital. Poin D, pelatihan berbasis simulasi. Menggunakan simulasi atau permainan peran untuk melatih keterampilan dalam situasi yang realistis tanpa risiko nyata. Baik, selanjutnya poin C tentang kedudukan pelatihan dan pengembangan dalam MASDM. Aspek penting dalam kedudukan pelatihan dan pengembangan SDM. Kedudukan pelatihan dan pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting dan strategis. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu elemen utama dalam MSDM yang berperan dalam memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Baik, selanjutnya dengan memahami pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam MSDM, organisasi dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program-program yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Kedudukan pelatihan dan pengembangan dalam MSDM adalah bagian integral dari upaya untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Peran strategis pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peran strategis yang penting dalam organisasi. Peran strategis ini membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan meningkatkan kinerja karyawan, mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan, dan menjawab tantangan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu penutup. Terakhir poin D yaitu penutup.
Latar belakang dan filosofi pelatihan dan pengembangan SDM membantu organisasi merumuskan strategi yang tepat dan memahami pentingnya mengembangkan karyawan mereka. Pendekatan berkelanjutan dan terstruktur dalam pelatihan dan pengembangan dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi dalam menghadapi perubahan dan mencapai tujuan bisnisnya. Perkembangan dalam pelatihan dan pengembangan SDM terus berlanjut seiring perubahan dalam teknologi, budaya organisasi, dan tuntutan pasar. Perkembangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan kerja yang terus berubah. Konsep dasar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip, tujuan, dan komponen-komponen penting dalam mengembangkan potensi karyawan dalam organisasi. Kedudukan pelatihan dan pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting dan strategis. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu elemen utama dalam MSDM yang berperan dalam memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Dengan memahami pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam MSDM, organisasi dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program-program yang efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Kedudukan pelatihan dan pengembangan dalam MSDM adalah bagian integral dari upaya untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peran strategis yang penting dalam organisasi. Peran strategis ini membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan meningkatkan kinerja karyawan, mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan, dan menjawab tantangan perubahan lingkungan bisnis. Dari keseluruhan pelatihan dan pengembangan SDM bukan hanya sekedar kegiatan tambahan, melainkan bagian integral dari strategi bisnis yang sukses. Ini membantu organisasi untuk tetap relevan, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, itulah tadi pembahasan saya tentang bab 7 mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kekurangan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.